kayak begini ya nggak apa-apa ya, kita bikin perubahan. Ini hal yang wajar kok. Ceritain begitu, jelas ya. Iya Om. Nah kemudian cerita ini nih, Pak Arifin cerita tentang hantu. Wow, wah. Sebelum saya ngebahas hantu itu ya, saya mau cerita gini. Ada dua orang ya, ada dua orang itu kakak adik, sekitar umur 6 tahun sama 8 tahun. Dia ditinggal sama orang tuanya. Kerja pulangnya malam. Nah paginya mereka tuh kumpul sama teman-teman yang lagi cerita hantu. Salah satu cerita pocong. Nah temennya ngomong, kalau ada pocong lu baca aja ayat kursi. Nah Emang itu yang diajarin? itu yang selama ini ya kita dengar gitu ya. Akhirnya anak-anak itu pas mulai maghrib ini ketakutan, orang tuanya belum ada, tinggal berdua aja. Karena dia ketakutan, dia berdua kakak adiknya. Tiba-tiba nongol pocong, kuculuk kayak di film gitu. Adiknya ngomong, kak baca ayat kursi, kak baca ayat kursi. Kakaknya bilang nggak bisa. Habis bacanya apa? Baca doa apa aja deh. Akhirnya kakaknya bisanya cuma baca itu doa makan. Dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Abur tuh pocong. Kenapa ya? Pocongnya lari ke rumah ke temennya. Kenapa lu kabur? Dianggap gua pepesan oncom. Takut dimakan Om. Takut dimakan pepesan oncom. Kabur kayak gitu. Tapi nanti kalau cerita yang tadi tuh, cerita apa tuh yang cerita Pak Arifin itu menarik, nanti kita bahas tersendiri ya. Nah kemudian ini apa sih yang terjadi di Oji Aman ini? Sekarang kok hidupnya enak, diem Oji Aman ini bikin keajaiban tuh. Oh keajaiban diciptain sendiri? Ya misalnya tukang, inget nggak nih tukang apa tuh tukang sayur ya. Dia sampai heran-heran, loh biasanya si Ninik nawar gua sampai diperes, sekarang kagak. Coba nggak nawar lagi Om. Ninik tinggal beli ini berapa, kemudian Ninik bayar, kemudian pas kembali kurang, Ninik nggak udah besok lagi deh. Ninik udah punya prinsip, lebih baik orang punya utang sama gue daripada gue punya utang. Dulu Ninik berpikir nggak mau nguntungin orang. Si Oji baik sama orang, Ninik bilang rugi nguntungin orang, sok lu. Anak Ninik mau nguntungin orang sama teman-temannya, nguntungin orang. Kan Ninik nggak mau nguntungin orang, hidup Ninik nggak diuntungin. Tapi sekarang Ninik coba berusaha sama Oji, ayo nguntungin orang. Ninik pun nguntungin orang. Kemudian anak-anak Ninik juga, ayo jangan ngurugiin orang, nguntungin orang. Karena kita mau nguntungin orang, berbalik kita diuntungin orang. Apa yang kita berikan kembali ke kita, itu yang terjadi. Mertua Ninik sampai heran-heran ya. Gua belum lama dikasih duit sama si Ninik, dikasih lagi sama si Ninik. Mereka tuh heran-heran, sebenarnya merasa ajaib. Karena Ninik udah melakukan keajaiban, Oji udah melakukan keajaiban, terjadilah keajaiban itu. Oh gitu ya. Kalau Oji dapat duit 20 juta itu suatu keajaiban. Kalau Ninik banyak yang gol, itu suatu keajaiban. Ninik maafin yang koperasi apa itu? Koperasi langit. Itu suatu keajaiban nih. Nggak semua orang bisa maafin. Tapi sekarang ini Ninik bisa membuktiin kan bahwa kalau belum mau kan diganti dengan cara yang lu juga Ji ya. Itu kan banyak keajaiban yang lu nggak ceritain. Misalnya ada orang naik taksi harganya 130, lu dikasih 150, dia nggak minta balikin sih, kasih lu. Ada harganya 160, lu langsung 200.000 nggak diambil sih. Tapi ada keajaiban yang luar biasa yang lu lakukan. Tempo hari lu habis mijit, dapat 100.000. Di tengah jalan, sebelum pulang ke rumah, ada entah temen lu, entah keluarga lu butuh duit buat bayarkan kontrakan kurang, lu kasih 120.000, lu dapatnya 100.000, lu berani ngasih 120.000,
Ini udah suatu keajaiban yang luar biasa sih. Ini yang terjadi. Orang-orang cuma 2,5%, lu lebih dari 100%. Ini suatu keajaiban. Jadi keajaiban itu bukannya kita tunggu begitu aja, kita sendiri yang ciptain. Yang tadinya ini marah, sebenarnya ini banyak maaf, banyak senyum. Inilah yang namanya keajaiban. Lu tahu Ji, apa yang terjadi lu sampai dapat kasih 20 juta? Dia berterima kasih Ji. Itu tas itu isinya pertama surat-surat berharga, barang-barang berharga. Tapi satu yang luar biasa lagi Ji. Dia itu dituduh melakukan sesuatu tindak kejahatan. Di dalam itu dia ada bukti yang menyelamatkan dia. Itu yang dia berani ngasih dulu. Jadi itu yang terjadi. Nah, mengenai tadi jelas ya. Kemudian ini nih yang apa tuh? Tahayul. Yang apa tahayul? Musyrik. Musyrik. Apa sih yang Om ngomong tentang kemusyrikan itu? Om minta aman ini, yuk coba rapiin rumah, bersihin rumah. Justru itu ajaran agama kita, kebersihan adalah bagian dari iman. Itu bangku dirapiin, jangan ditumpukin. Kamar mandi bersihin, semua bersihin. Itu bagian dari iman, itu ajaran agama kita. Nah ini coba lihat, di gang kancil, di gang tembok, di gang madat, ya. Semua ya. Dia silakan ngaji sana, ngaji sini, tapi rumahnya masih pada kumuh, karena dia nggak praktekin. Kalau hidup kita kumuh, hati kita kumuh, pikiran kita kumuh, kita di lingkungan kumuh, biasanya kita melanggar hukum. Kumuh itu kata-kata dibalik jadi hukum. Entah hukum agama, hukum kehidupan, dan hukum adat istiadat. Pokoknya hukum alam ini yang membuat dia nggak selaras. Jadi intinya seperti itu sementara. Ya, depan Om akan cerita lagi. Ya, kita makan dulu. Abis makan kita sambung ya, Nik ya. Oke, thanks ya. Terima kasih. Makasih Om ya. Oke, baiklah. Kita terusin yang tadi ya. Tadi pada saat kita makan, Pak Arifin nanya tentang namanya gitu. Namanya Arifin. Kemudian tadi kan kita sebut artinya bijaksana. Kalau misalnya begitu, Arif dan bijaksana berarti bijaksana dong. Ya, benar. Ini yang selama ini orang suka rancu antara Arif dan bijaksana. Sebenarnya kata-kata Arifin itu dari kata-kata Arif artinya mengetahui sesuatu yang baik dan yang cocok di suatu tempat sebenarnya gitu. Kemudian bijaksana mencoba meletakkan, menjelaskan dan mengimplementasikan dengan tepat juga. Jadi pemahaman Arif dan bijaksana, kita tahu yang paling baik di suatu tempat, kemudian kita implementasikan sesuai kondisi setempat. Itu ceritanya. Sekali lagi, kembali ke Pak Arifin ini ya. Kalau hari ini kelihatannya hidupnya susah, sebenarnya bukan dia nggak tahu. Biasanya orang-orang yang namanya Arif dikasih kelebihan dalam hal pengetahuan. Dia banyak tahu gitu. Masalahnya kalau sekarang ini hidupnya terlihat susah, karena Pak Arif ini nggak menjalani apa yang dia tahu. Ini yang terjadi. Dia tahu bahwa begini nggak boleh, tapi dijalanin. Dia tahu bahwa ini baik, tapi nggak dijalanin. Selalu seperti itu. Dan ini berakumulasi. Kondisi saat ini yang terjadi, kelihatannya Pak Arifin kebingungan mana yang benar, mana yang salah.
Kemudian tadi pada saat kita makan, kita coba bahas sedikit cerita tentang tobat nasuha. Oke, sekarang kita coba tegaskan kembali lagi ya. Tobat mungkin kita tahu, kita berhenti berbuat yang nggak baik-baik, kemudian kita melakukan yang baik-baik. Kemudian nasuha, sama seperti nasihat, dari kata-kata nasih, dari kata-kata nasih, itu artinya adalah tulus atau tanpa pamrih. Selama ini mungkin orang keliru tentang cerita tobat nasuha, seolah sesuatu yang sakral, sesuatu yang sakral sekali, sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya namanya tobat nasuha adalah dia mau berubah dengan tulus, tanpa pamrih. Karena selama ini kegagalan dia pada saat mau berubah dengan iming-iming. Boleh gue berubah asal gue begini-begini ya. Boleh gue berubah asal begini ya. Misalnya tentang sholat. Tadinya dia nggak sholat. Kemudian karena hidupnya susah, ini keluarganya, orang tuanya ngomong, makanya lu sholat. Sekarang dia sholat nih. Kalau dia benar sholat, tobat nasuha, dia sholatnya tanpa pamrih. Dia sholatnya dengan tulus. Karena inilah kebenaran. Tapi biasanya orang-orang seperti Pak Arifin ini, justru dia nggak tulus. Justru dia sholat ini dengan pamrih. Pamrihnya apa? Supaya tetap diterima di keluarganya. Suatu ketika, ya, kalau ini nggak berubah, saya khawatir sholatnya disalahin. Buktinya gue udah sholat, tapi hidup gue kok nggak berubah. Jadi pemahaman tobat nasuha itu, dia coba berubah, ya, udah kapok-kapok, ya, kemudian dilakukan perubahan benar-benar tanpa pamrih, benar-benar tulus, tanpa dipaksa, tanpa apa, karena kesadaran sendiri. Kalau ini yang dilakukan, ya, biasanya secara otomatis perubahan itu ada. Misalnya kembali lagi, kenapa kita harus tobat nasuha? Salah satunya mungkin karena kita selama ini hidup kita susah. Hidup kita susah karena sering menyusahkan orang, menyusahkan keluarga, menyusahkan anak istri, menyusahkan masyarakat. Kalau ini yang terjadi, kalau dia mau coba tobat nasuha, mulai sejak hari ini sampai dia mati, ya, dia tidak akan mau menyusahkan lagi kepada siapapun, kepada anak istrinya, kepada keluarganya, kepada masyarakat, kepada siapapun. Ini yang harus dilakukan, dan inilah kan tanpa pamrih, karena kesadaran. Karena selama ini hidup gua susah, karena gua sering nyusahin orang. Nah, ini bisa dikembangkan dengan segala permasalahan. Jadi intinya tobat nasuha itu tobat yang benar-benar tulus, tanpa pamrih, karena kesadaran. Ya Pak Arifin ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi cerita tentang tahayul yang unik ya. Yo. Sebenarnya yang Om mau coba jelaskan, orang susah dan orang senang itu punya karakter yang beda. Orang miskin, orang kaya punya kebiasaan, punya karakter yang beda. Nah, yang Om coba inginkan sama Nini, lihat data-data. Misalnya kita lihat orang-orang miskin, silakan. Orang yang hidup susah, orang yang hidupnya ribut melulu, main-main ke sana, lihat rumahnya,
pasti data-datanya nyaris sama dengan orang-orang yang kelompoknya susah. Begitu juga kalau Ninik mau ngeliat orang-orang yang seneng, silakan main-main ke rumahnya, lihat cara hidupnya, lihat kebiasaan, lihat karakternya. Pasti ada karakter yang sama dengan orang-orang yang hidupnya enak juga. Jadi masing-masing kelompok sang seneng, kelompok yang susah, mempunyai karakter masing-masing. Nah sekarang kalau misalnya hidup kita ini susah, ya coba aja lihat, jangan pasti itu sama dengan kelompok-kelompok yang susah. Kalau kita mau berubah, rubah itu, rubah kebiasaan, karakter, keadaan semua. Secara otomatis tinggal nunggu waktu, nanti pun kita berubah. Sebagai contoh, kalau misalnya kita melihat orang-orang yang hidupnya susah, silakan, ini bukti data. Masuk rumahnya deh. Pertama, umumnya di depan. Kalau rumahnya kebetulan satu, ya. Misalnya dia punya lampu yang sepasang, lampu pagar, biasanya beda-beda. Yang satu bentuknya apa, yang satu bentuknya apa. Dari sini kelihatan, ini sepasang menggambarkan suami istri. Biasanya suami istri ini nggak cocok. Biasanya ribut melulu nih. Kalau nggak kedengeran ribut, bukan berarti nggak ribut. Mungkin nyatu ngalah, tapi yang jelas pasti nggak cocok. Masuk lagi ke lebih dalam lagi. Itu ada tiang. Biasanya suka ada tiang, di rumah suka ada tiang. Ya. Tiang itu sepasang. Ya. Biasanya kalau tiangnya yang sepasang itu nggak sama, entah ada talang air lah, atau ada gambar inilah, yang satu enggak. Kembali lagi, ini gambaran bahwa laki bini yang ada di situ nggak cocok. Yang atu madep kemana, yang atu kemana. Jadi kalau misalnya rumah kita ada seperti itu, kemungkinan besar kita pun sama antara suami dan istri itu nggak cocok. Kemudian kita masuk lagi ke dalamnya, dilihat halamannya. Biasanya orang-orang yang hidupnya susah, ramai, itu berantakan tuh. Ada ember, ada selang yang berantakan, batako, batu-batu yang nggak kepake, numpuk di situ berantakan. Itu coba lihat. Ini selalu data kayak seperti ini. Kemudian masuk lagi ke dalamnya. Itu kita lihat. Pertama misalnya bangku itu biasanya di atas tuh banyak tumpukan, baju kotor, jaket, terkadang cucian, mainan anak-anak. Bangku yang harusnya buat tempat duduk jadi tempat begituan. Ini keluarga berantakan nih pasti nih. Cara berpikir juga pasti berantakan. Ada lagi bangku yang bau plastik karena nggak dipakai, ditumpuk-tumpuk. Mainan anak-anak juga di atas meja, di atas bangku. Sekarang meja ditaruh di pojok. Ini bukan masalah sempit atau nggak sempitnya, masalah berantakan. Kemudian kita masuk lagi ke kamar mandinya. Biasanya bak mandinya suka kosong. Biasanya orang yang bak mandinya kosong itu sering bokeh, sering kekurangan duit. Orang begini kalau diomongin pasti bilang sering kotor lah, atau bocor lah. Selalu ada alasan. Intinya cuma satu, sering kosong. Nah seringkali orang ngomong, oh, di tempat ono dia nggak ada ini, nggak ada bak mandinya. Ya bener, di tempat orang-orang hidupnya enak nggak ada bak mandinya, tapi dia punya toren di atas 2000 liter. Nah seringkali lagi ya udah bak mandinya kosong, kotor, dia pakai ember. Itu bak mandi akhirnya jadi tempat cucian, bukan tempat air. Udah salah fungsi. Belum banyak keran-keran yang udah nggak jalan atau ngocor terus.
Kemudian kita lihat lagi, ya, ke dalam kamarnya itu. Baju-baju kotor ditaruh di sana, ditaruh di sini. Intinya semasa itu berantakan. Ini data-data yang ada di tempat orang-orang yang hidupnya entah ribut, entah susah. Intinya di tempat orang yang nggak enak lah. Di tempat orang-orang yang nggak enak, yang enak hidupnya, yang jarang ribut, yang rezeki banyak, ini nggak ada. Yang Om minta sama ini, ya, ini lihat. Kalau kita sama seperti itu, dirubah. Bak mandi, pergunakan lagi sebagai bak mandi. Kalau bocor dia betulin, ya. Kalau misalnya kotor, ya diganti lagi, dikuras lagi. Semua seperti itu, gitu. Ini nggak ada cerita sama tahayul. Justru ini adalah ajaran agama kita, kebersihan sebagian dari iman. Belum lagi, ini orang kelihatan hidupnya enak, tapi kok kenapa begini. Silakan cek deh. Lihat bangku-bangkunya. Itu debunya, coba deh. Pegang udah ngeres nih. Pegang udah ngeres kayak gitu kan gitu. Padahal anak perempuannya banyak. Seringkali ini terjadi di rumah ustaz, di rumah ustazah. Buktiin, silakan. Buktiin. Ya. Nah, kemudian mari kita lihat. Biasanya di tempat-tempat orang enak banyak segi-segi lapan, ya, yang menarik semuanya gitu. Banyak bentuk-bentuk yang baik. Ya. Jadi apa sih yang kalau kita mau merubah dari hidup kita susah menjadi lebih baik lagi? Kita contoh aja dulu yang enak semampu kita. Dimulai dari yang nggak ada kaitan sama duit, misalnya ngebersihin, ngeberesin, ngerapiin, itu kan nggak ada kaitannya sama duit, kaitannya sama kemalasan kita doang, nggak ada kaitannya sama duit itu. Seringkali kita berpikir, nanti kalau gue punya duit, nanti kalau punya, justru dengan beginian kita robah dimulai dari kita nggak punya duit, mudah-mudahan ke depan kita punya duit. Kalau rumah kita sempit, ya kita berharap aja mudah-mudahan kita dikasih rezeki yang lebih besar sehingga punya rumah yang lebih besar lagi. Mulai dari yang kecil ya Om. Benar. Nah yang dari kecil ini justru ujian buat kita. Apakah kita bisa merawat dengan baik, atau bisa kita ngejaga dengan baik? Kalau yang kecil aja kita nggak bisa rawat, ya nggak bisa ngejaga, bagaimana kasih yang gede? Kita nanti susah sendiri. Jangan dipikir agama nggak ngajarin seperti ini. Ya? Iya Om. Oke. Kemudian Om ngelihat misalnya seperti ini. Tadi kita ngomong. Oke. Allah berfirman itu, ya, umumnya dalam dua bentuk. Pertama dalam bentuk kitabiah, kedua dalam bentuk kauniyah. Nah, bentuk kitabiah itu yang sekarang ini mungkin kita bisa lihat adalah Al-Quran. Yang jadi kita bisa jadi pelajari, kemudian kita implementasikan. Di samping itu juga Allah berfirman juga melalui kauniyah. Kauniyah ini alam. Justru kauniyah ini yang paling banyak. Baik kauniyah maupun kitabiah banyak pesan-pesan
yang disampaikan, dimana kalau kita manfaatkan dengan baik, ini akan merubah hidup kita menjadi baik. Sebagai contoh misalnya dalam bentuk kitabiah, ya. Misalnya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, selama ini kita stop sampai di situ. Kemudian itu ditulis dalam kaligrafi yang bagus-bagus, dipajang, cukup. Nah, selama ini kita lakukan kayak begituan. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi, ternyata ada sambungannya. Jadi hanya sekedar jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terusannya adalah begini, lebih lengkapnya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Pertama, pemahaman kita tentang neraka. Nanti setelah kiamat, ya, baru nongol neraka. Bahan bakar neraka dari batu, dari manusia. Nanti manusia dicemplung-cemplungin nih, jadi bahan bakar. Saya nggak katakan itu salah, tapi Al-Quran hanya cerita itu. Justru Al-Quran lebih banyak cerita tentang kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita dengar ayat Al-Quran, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, sebenarnya begini, pemahaman lebih umum yang bisa kita manfaatkan kehidupan sehari-hari. Jaga diri kita sekarang ini dan keluarga kita dari api neraka. Api neraka itu luas, dari kemarahan, kesusahan, yang intinya membuat kita hidup susah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia itu siapa? Ya. Manusia itu diri kita sendiri, istri kita, anak-anak kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan batu. Batu itu apa? Selain manusia itu, entah rumah kita, mobil kita, kendaraan kita, motor kita, apapun yang kita milikin selain manusia. Jadi neraka itu bahan bakarnya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk kita. Misalnya istri kita, anak-anak kita, kemudian barang-barang, benda-benda yang kita milikin. Nah, itulah bahan bakar neraka. Karena inilah yang membuat kita susah. Kita bisa jadi ribut karena istri kita bisa ribut karena anak kita bisa ribut karena kendaraan kita ribut, kita susah karena mobil kita, rumah kita, apapun yang kita miliki itu membuat ribut. Karena itu bahan bakar neraka. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, berubah jadi bahan bakar surga. Nah, kalau ini kita pahami dengan baik,